Halo SN Pembelajar, sebagai seorang public speaker, kita harus mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi audiens. Kenapa? Karena dengan kemampuan membujuk atau mempengaruhi audiens, call to action yang kita laksanakan itu akan dilaksanakan oleh mereka. Lantas bagaimana caranya? Nah, dalam MOOC kali ini, kita akan mempelajari untuk cara membujuk atau mempengaruhi audiens. Selamat belajar! Siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan untuk bisa mengubah persepsi ataupun keyakinan dari lawan bicaranya? Kemampuan ini kita sebut dengan komunikasi persuasi. Dan pada sesi ketiga dari pelatihan dasar public speaking ini, kita akan membahas bersama mengenai komunikasi persuasi. Kita mulai dari pengertiannya. Apa sih komunikasi persuasi? Komunikasi persuasi itu sendiri adalah kumpulan argumen yang terorganisir dengan tujuan untuk meyakinkan audiens untuk memilih atau mendukung sudut pandang dari presenternya. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah kumpulan argumen yang terorganisir. Berarti komunikasi persuasi ini membutuhkan suatu perencanaan. Jadi tidak terjadi secara tiba-tiba. Artinya harus ada riset di baliknya, harus ada pengetahuan tentang siapa audiensnya, dan kemudian setelah itu baru kita bisa mempersuasi atau mencoba untuk meyakinkan orang lain. Kita lihat kembali pengertian yang berikutnya. Dari 3 pengertian ini, kita ambil kata kuncinya saja. Yang pertama, mendapatkan respon yang diinginkan dari penerimanya. Artinya adalah ketika kita melakukan komunikasi persuasi, sebenarnya pembicara sudah menetapkan, saya ingin audiens saya melakukan apa. Saya ingin audiens saya berpikir seperti apa. Itu kita yang sudah menentukan. Kemudian kita lakukan dengan public speaking. Pengertian yang kedua, upaya yang sadar. Jadi kembali lagi bahwa komunikasi persuasi ini kita lakukan dengan sengaja, kita lakukan dengan sadar. Maka dari itu, tadi butuh riset, butuh supaya kita mengetahui dulu background dari audiens kita. Yang ketiga adalah penerimaan yang sepertinya, walaupun komunikasi persuasi ini tujuannya untuk mengubah pandangan, mengubah persepsi dari audiens kita, tetapi harus secara sukarela. Jadi tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dalam proses komunikasi persuasi. Nah, jadi upaya apa yang bisa kita lakukan agar proses komunikasi persuasi ini bisa berjalan? Kita akan bahas bersama. Sebelumnya kita lihat dulu pertimbangan dari speech yang sifatnya adalah untuk mempersuasi atau meyakinkan audiens kita. Pertimbangannya adalah yang pertama, tunjukkanlah kredibilitas kita. Orang akan semakin mudah mempercayai apa yang kita sampaikan ketika mereka yakin bahwa kita benar-benar mampu atau kita memiliki kapabilitas untuk menyampaikan pesan itu. Maka, membangun kredibilitas sangat penting untuk menjadi seorang public speaker yang tujuannya untuk meyakinkan audiens. Yang kedua, kita boleh mempertimbangkan menyampaikan pesan dengan pendekatan-pendekatan motivasi. Mari kita lihat lebih dalam lagi, pendekatan motivasi atau pesan motivasi seperti apa sih yang bisa pada akhirnya mempersuasi. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Kita mulai dari pesan-pesan yang menciptakan minat, menciptakan rasa ingin tahu, saran dari audiens. Yang kedua, need. Kita lihat apa kebutuhan saat ini. Kemudian kita hubungkan kebutuhan ini dengan kepentingan dari audiens kita. Maka itu akan lebih kena secara personal kepada audiens. Yang ketiga adalah satisfaction. Satisfaction ini adalah kita mulai mengusulkan, merencanakan tindakan apa kira-kira yang bisa meringankan need tadi, meringankan kebutuhan tadi. Kita tawarkan. Dan yang berikutnya, visualization. Di sini adalah tahapan di mana kita membuat audiens itu bisa membayangkan apa jadinya kalau kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara.
Jadi di tahapan ini, kita memberikan ilustrasi, kita memberikan gambaran, agar nantinya audiens bisa membayangkan sendiri akibatnya. Dan yang terakhir action, disinilah kita melihat apakah audiens akan melakukan suatu komitmen dari apa yang sudah kita sampaikan. Biasanya ketika audiens sudah mulai membayangkan hal yang akan dia dapatkan, kalau tidak mengikuti kita, maka action ini akan lebih mudah untuk diambil. Dan ini adalah ada 6 arah. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan ini adalah timbal balik. Jadi kita memakai konsep di mana terkadang kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita merasa punya kewajiban untuk memberikan kembali. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk komunikasi persuasi. Pastikan kita menjadi orang yang pertama memberikan. Nah, dan upayakan apa yang kita berikan itu sifatnya personalized, secara personal dan juga tanpa dugaan dari orang yang akan menerima. Yang berikutnya, kita juga bisa menggunakan metode kelangkaan atau ketakutan. Biasanya ketika seseorang menyadari dia akan sulit mendapatkan sesuatu, justru keinginan untuk mendapatkan itu jauh lebih tinggi. Maka, selain kita bilang apa saja yang bagus tentang produk kita, tentang layanan kita, kita juga perlu menyampaikan apa yang mereka tidak dapatkan jika mereka tidak memilih produk atau layanan kita. Sehingga akan timbul rasa scarcity ini. Yang ketiga adalah authority. Sudah pasti ketika orang atau sosok yang memiliki wewenang berbicara, ini akan jauh lebih mudah diyakini, dipercaya oleh audiens mengenai pesan apa yang disampaikan. Jadi pastikan saja bahwa ketika Anda menyampaikan sesuatu, Anda memiliki kompetensi di dalam bidang itu supaya dianggap memiliki authority atau wewenang untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang keempat adalah konsistensi. Ketika seseorang sudah mengatakan atau melakukan sesuatu, mereka cenderung akan konsisten dengan perkataan dan perilaku mereka. Maka ketika tadi kita minta mereka untuk membuat komitmen kecil, akan lebih mudah bagi kita untuk meminta mereka nanti-nantinya membuat komitmen yang lainnya. Jadi konsistensi bisa kita manfaatkan dalam komunikasi persuasi. Yang kelima adalah liking atau kesukaan. Yang harus kita manfaatkan sebagai public speaker adalah jadilah pribadi yang disukai oleh orang lain. Bagaimana caranya? Biasanya orang akan cenderung menyukai orang lain jika orang ini mirip dengan kita, punya banyak unsur kesamaan. Maka carilah kesamaan kita dengan audiens kita. Yang kedua, kita cenderung menyukai orang yang memberikan kita pujian. Maka sering-seringlah memuji audiens kita. Yang ketiga, kita menyukai orang yang bekerja sama dengan kita untuk tujuan yang sama. Nah, ini adalah konsep yang kelima yang bisa kita manfaatkan dalam komunikasi persuasi. Yang terakhir, yang keenam adalah konsensus. Di sini artinya, biasanya ketika orang masih bingung mau memutuskan apa, maka apa yang dipilih oleh orang kebanyakan, itulah yang akan menjadi pilihan kita. Yang terbanyak, yang terbesar, disitulah kita ikut. Nah, ini yang dimaksud dengan konsensus. Baiklah, itu saja materi kita hari ini untuk pertemuan ketiga. Intinya adalah komunikasi persuasi, pesan persuasi akan lebih mudah bisa meyakinkan lawan bicara kita ketika satu, kita dipandang kredibel. Yang kedua, kita tahu siapa lawan bicara kita, kemudian kita cari apakah kesamaan kita dengan mereka dan juga konsep-konsep yang tadi telah saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Saya Rizka Afriyanti. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.